Nah, ini adalah rundown kita hari ini, teman-teman. Jadi di pertama bakal ada opening, dan kedua bakal ada yang jelasin tentang gambaran acara dari OMJ 6 kali ini. Dan yang ketiga itu akan ada penjelasan SOP, dan terakhir akan ada Q&A bagi teman-teman yang masih bingung atau mau bertanya tentang hal-hal yang sudah kami jelaskan. Boleh di next, Grace? Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, kita akan mendengarkan dulu nih kata sambutan dari Sekjen Komsi kita, yaitu Kak Eli. Untuk tempat dan waktu, kami persilakan kepada Kak Eli. Oke, thank you, Verin. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman Ormawa sekalian dan juga teman-teman panitia dari OMJ. Perkenalkan, nama aku Elisia dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman Ormawa atas kehadirannya pada technical meeting hari ini. Nah, aku ingin menyampaikan dulu nih apresiasi kepada semua panitia yang udah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan OMJ ini dengan lancar gitu ya. Nah, semoga kedepannya bisa lebih sukses dan juga penuh dengan semangat gitu ya. Nah, hal ini patut kita hargai bersama-sama. Nah, seperti yang teman-teman tahu nih, kalau misalkan OMJ merupakan kegiatan atau acara yang diselenggarakan oleh Komsi untuk Ormawa. Tujuannya itu untuk meningkatkan kas masing-masing gitu ya. Nah, kegiatan ini merupakan momentum yang istimewa gitu karena kita dapat bersama-sama merayakan kebersamaan dan dalam kebersamaan tersebut kita juga bisa menjalin hubungan yang erat, sinergis dan juga saling mendukung gitu ya satu sama lain. Nah, jadi melalui kegiatan ini marilah kita meningkatkan kualitas kerjasama kita dan juga kolaborasi dan maupun komunikasi yang lancar gitu ya. Demi kemajuan dan kesuksesan Ormawa FEWJ bersama seperti itu. Jadi aku benar-benar berterima kasih kepada masing-masing Ormawa yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan OMJ ini bersama-sama. Nah, semoga harapannya acara ini tuh dapat berjalan dengan lancar ya dari awal sampai akhir selama beberapa minggu ke depan dari persiapan sampai nanti hari H-nya sampai penutupan. Jadi semoga memberikan manfaat juga gitu ya, manfaat yang positif tentunya kepada setiap Ormawa dan juga ke masing-masing diri kita masing-masing gitu. Kira-kira begitu, sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you so much kali untuk kata sambutannya. Nah, sekarang habis ini kita akan mendengarkan juga kata sambutan dari Ketua OMJ 6 kita, Hafsa. Waktu dan tempat kita persilahkan ya, Hafsa. Oke, halo teman-teman, suara aku harap udah aman ya. Halo semua, salam kenal, aku Hafsa selaku Ketua OMJ 6 tahun ini. Oke, selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman semua, dan yang aku hormati Kak Eli selaku Sekjen, dan teman-teman Ormawa yang aku harap sehat dan berbahagia. Sebelumnya aku ingin berterima kasih kepada banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, karena kami sebagai tim KOMJ 6 merasa bahwa tanpa partisipasi salah satu pihak, kegiatan ini nggak akan dapat berjalan. Pertama, aku mewakili tim KOMJ 6 ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak BPH Komsi yang senantiasa membimbing tim kerja OMJ 6 sehingga dapat merancang dan mengadakan kegiatan ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada pihak fakultas dan universitas karena telah mendanai dan memberikan izin terhadap kegiatan ini. Terus aku juga mau berterima kasih kepada seluruh tim kerja OMJ 6 yang tercinta karena telah berproses dan bekerja keras selama beberapa bulan ini. Semangat terus dan kau Ormawa dalam mengikuti rangkaian serta OMJ 6 sampai sukses. Last but not least, kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh Ormawa yang hadir di sini. Karena tanpa partisipasi teman-teman Ormawa, kegiatan OMJ 6 tidak dapat dilanjutkan dan dilaksanakan. Kami berharap tim kerja OMJ 6 dapat membantu teman-teman Ormawa berproses dalam kegiatan ini. Selain itu, kami berharap Ormawa dan tim kerja OMJ 6 dapat berproses bersama selama kurang lebih sebulan ke depan. Kami juga berharap bahwa dengan diadakannya technical meeting OMJ 6 dapat memperjelas rangkaian dan proses diadakannya OMJ 6. Sekian dari aku, terima kasih. Oke, thank you so much Hafsa untuk kata sambutan yang sangat heartwarming buat kita-kita. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk nih teman-teman ke inti acaranya. Pertama-tama aku bakal jelasin dulu nih gambaran kegiatan dari OMJ 6 ini. Nah, seperti teman-teman yang kalian udah tahu, kita tadi juga denger ya, lagu-lagunya tuh kayak zaman dulu banget gitu ya. Nah, jadi tema OMJ 6 ini adalah retro market nih. Nah, timelinenya bisa dilihat di slide juga.
tanggal 14 April sampai 19 Mei 2024 kita akan mulai dari persiapan Ormawa. Di tanggal 5 Mei 2024 teman-teman boleh nih mulai melakukan promosi, dan 20 sampai 30 Mei akan ada open pre-order gitu, dan beriringan dengan itu di tanggal 27 sampai 30 akan ada jualan keliling, dan 2 hari yaitu 29 sampai 30 Mei akan ada penjualan booth nih teman-teman. Dan yang gak kalah pentingnya itu di tanggal 31 Mei 2024 akan ada closing yang sifatnya wajib ya teman-teman. Harus ada perwakilan Ormawa 4 orang. Nah, Ormawa itu diperbolehkan untuk menjual barang atau jasa apapun sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti yang teman-teman juga udah pilih ya, barang atau jasa kemarin itu udah pilih masing-masing dari Ormawa gitu. Nah, target keuntungan Ormawa itu ada 700 di angka 700.000 dengan modal 1 juta. Nah, performance untuk closing ada band, tarian, dan lain-lain. Nah, ini bagi perwakilan Ormawa yang bersedia dapat menghubungi PIC gitu. Biasanya sih ini mungkin bisa kayak dari STEM gitu ya, kalau mau nari, ataupun teman-teman Ormawa yang lainnya pun kalau misalnya mau memberikan performance gitu untuk di closing OMJ 6 juga boleh banget ya teman-teman. Nah, aku juga mau ingetin kalau misalnya ini kita have fun aja gitu ya, di OMJ 6 kali ini kita bersaing dengan sportif teman-teman. Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya SOP penjualan online dan offline akan dilanjutkan oleh Kak Ir. Oke, selanjutnya aku akan jelasin soal SOP penjualan online dan offline ya. Next. Untuk yang pertama, SOP berjualan online. Jadi penjualan itu akan dilaksanakan secara online dalam sistem PO atau pre-order. Sistem ini tuh bakal dilakuin mulai tanggal 20 sampai 30 Mei 2024. Next. Oke, sekarang aku juga akan jelasin soal SOP berjualan keliling. Jadi untuk SOP berjualan keliling yang pertama, setiap Ormawa itu bisa menugaskan minimal 4 perwakilan dari Ormawanya buat berjualan keliling kampus, seenggaknya 2 hari pada 27 dan 28 Mei. Terus habis itu tanggal 29 dan 30 Mei pas ada booth juga, Ormawa tetap diperkenankan kok berjualan keliling. Nah, untuk perwakilan yang ditugaskan berjualan, setiap harinya itu boleh bergantian ya teman-teman, dan ini bisa ditentuin dari setiap ormawanya sendiri. Untuk poin yang ketiga, ormawa bisa menyesuaikan waktu berjualan keliling kampus. Syaratnya itu nggak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar ya. Nah, untuk poin yang nomor 4, lokasi yang nggak boleh digunakan oleh ormawa untuk berjualan, yaitu ada di pintu masuk atau keluar, tangga, depan lift, kantin, kesekretariatan, dan juga di kelas-kelas yang ada kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk kesekretariatan ini sifatnya masih tentatif ya teman-teman, jadi bakal dikabarin nantinya oleh kami. Terus untuk poin yang kelima, Ormawa sendiri yang menentukan seberapa banyak barang dan atau jasa yang mau ditawarkan setiap harinya. Poin yang keenam, selama kegiatan berjualan keliling, perwakilan setiap Ormawa itu wajib menggunakan penanda identitas kalau mereka tuh lagi mengikuti kegiatan OMJ. Ini yaitu Ormawa nggak diwajibkan untuk berjualan keliling di kedua kampus. Jadi boleh salah satu aja ya teman-teman, mau di Semanggi aja atau BSD aja. Mungkin boleh di next slide-nya. Oke, sekarang untuk SOP berjualan booth ya teman-teman. Yang pertama, penjualan setiap harinya itu akan berlangsung dari pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Terus semua Ormawa itu wajib berjualan di kampus Semanggi dan atau BSD menggunakan booth yang berlangsung secara offline. Yang ketiga, Ormawa tuh wajib berjualan di lokasi kampus yang udah dipilih pas ngisi forms registrasi kemarin. Jadi bisa diingat-ingat lagi ya, kemarin tuh pas ngisi forms regis itu maunya lokasinya di mana aja. Terus yang keempat, Ormawa dipersilakan mendekorasi booth-nya sekreatif dan semenarik mungkin selama nggak mengandung pastinya unsur sensitif, pornografi, mencemari nama baik, fakultas, ataupun kampus. Nah, untuk dekorasinya itu diharapkan bisa dilakukan sebelum
acaranya ya teman-teman. Jadi sebelum jam 9, mungkin 1 jam sebelumnya Ormawa bisa hadir dulu untuk dekorasi. Untuk poin selanjutnya, berjualan keliling pada periode diadakannya booth masing-masing itu tentang berjualan Ormawa tetap boleh berjualan keliling. Tapi ini tuh nggak wajib teman-teman. Jadi kalau misalkan emang teman-teman Ormawa ngerasa nggak usah jualan keliling di hari itu, mau fokus di booth aja, itu. Untuk poin selanjutnya, setiap Ormawa diharapkan bisa menjaga booth berjualannya dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada sampah gitu atau berantakan, jangan dibiarin berserakan, tapi diberesin dan dibersihin ya teman-teman. Untuk poin yang ketujuh, banyaknya perwakilan Ormawa yang berjualan di booth itu ada minimalnya, yaitu 3 orang pada setiap waktu. Jadi kalau teman-teman pilih 2 lokasi, yaitu berlaku kelipatan ya. Mungkin boleh di next slide. Oke, sekarang aku akan jelasin juga secara singkat SOP pembuatan poster jualan offline dan online. Jadi selama periode persiapan ini, Ormawa itu harus membuat poster jualan masing-masing berdasarkan ketentuan yang udah ada, yaitu wajib ada logo OMJ, logo Ormawa masing-masing, logo Komsi, dan juga ada kalimat OMJ Presents. Nah, untuk waktu pengumpulannya, Ormawa bisa mengirimkan poster ke email OMJ yang udah tertera di sini juga, maksimal Selasa 30 April 2024 pukul 7 malam. Ini tolong dicatat ya teman-teman, Selasa 30 April 2024 pukul 7 malam. Kalau Ormawa menawarkan barang dan atau jasa yang beda antara jualan online dan offline, maka Ormawa itu perlu membuat 2 poster berbeda, jadi bisa dilihat juga jualannya sebenarnya apa aja gitu. Nah, ini di sini juga udah ada contohnya ya teman-teman, contoh dari tahun lalu posternya kayak gimana. Nanti mungkin bisa dilihat lagi. Next. Oke, sekarang aku juga akan bahas soal rekapan penjualan ya teman-teman. Jadi setiap Ormawa itu wajib memberikan rekapan penjualan harian kepada panitia OMJ 6 maksimal jam 12 pada hari selanjutnya. Misalkan nih, ini hari Senin. Nah, berarti rekapan penjualannya itu maksimal di hari Selasanya jam 12. Keterlambatan dalam memberikan rekapan bakal dikenain denda sebesar 10.000 per hari. Jadi, kalau bisa jangan telat ya teman-teman, karena nanti kena denda. Untuk yang kedua, pada hari terakhir, yaitu di tanggal 30 Mei 2024, khusus di hari ini, Ormawa harus mengirimkan rekapan penjualannya itu jam 7 malam maksimal. Pada hari itu juga ya. Kalau misalkan terlambat, itu akan menyebabkan pendapatan Ormawa pada hari itu gak terhitung. Jadi ini bakal rugi banget teman-teman. Nah, setiap Ormawa itu juga yang tadi udah dibilang sama Ferin, wajib mengikuti acara closing OMJ pada Jumat 31 Mei 2024 jam 3 sore. Sebagai bentuk pertanggungjawaban perhitungan akhir jualan dan juga menghadiri nih pengumuman pemenang lomba OMJ. Nah, untuk poin selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diisi dan dikumpulkan oleh selama periode berjualan OMJ nih, akses ke folder Ormawa. Maka dari itu, Ormawa perlu kasih kita list email aktif pengurus pengurus OMJ dari Ormawanya sendiri. Nah, ini untuk listnya bisa dikasih tahu ke PIC ya teman-teman untuk nanti jadi kami bisa tindak lanjuti lagi untuk kasih aksesnya. Nah, untuk teman-teman sendiri, kalau misalkan emailnya mau sama kayak kemarin, itu nggak apa-apa juga, tapi tetap dikasih tahu lagi ke PIC masing-masing ya. Nah, poin yang terakhir di sini, pada pelaksanaan OMJ, setiap Ormawa itu cuma diperbolehkan mempromosikan barang atau jasa pada periode yang udah ditentukan ya. Sebenarnya promosinya bisa dilakuin dari tanggal 5 Mei, tapi untuk transaksinya itu bakal akan terhitungnya dari tanggal 20 sampai 30 Mei aja. Mungkin untuk rekapannya sendiri, aku akan bantu share screen ya teman-teman. Share screen aku udah kelihatan belum ya?
Oke, jadi aku akan mulai dari yang tadi ya teman-teman, kita akan mulai dari Sheets Recap. Ini nanti link folder ini akan dikasih ke teman-teman Ormawa. Nah, di sini teman-teman, ini kan ada Sheets Recap ya. Kita bakal mulai dulu dari tanggalnya. Misalkan teman-teman jualan di tanggal 20 Mei PO ya. Terus kemudian kita akan lihat lagi nih teman-teman, balik ke list jualan yang kemarin. Teman-teman tuh mau jualan apa hari itu. Misalkan kita mulai dari Pelita dulu ya. Oh, Pelita itu mau jualan aksesoris berupa tas retro di hari itu. Maka yang kita masukkan di sini bukan aksesorisnya, tapi tas retro. Jadi benar-benar barangnya tuh apa. Terus kemudian kuantitinya anggaplah hari itu berjualan 4 buah ya. Nah, untuk harga modalnya misalkan Rp30.000. Untuk total modalnya berarti 30 dikali 4 ya teman-teman, yaitu 120.000. Nah, untuk harga jualnya misalkan teman-teman Pelita jualnya 40.000. Berarti total jualnya sama 40 dikali 4 yaitu Rp160.000. Nah, sekarang untuk keuntungan bersihnya itu tadi aku udah tulisin juga di sini, total jual dikurang total modal. Berarti 160.000 dikurang 120.000 yaitu Rp40.000. Demikian teman-teman, dan ini nanti diisi berdasarkan barang yang teman-teman jual ya per harinya. Jadi kalau misalkan lebih dari 3, ini teman-teman bisa nambahin sendiri juga di sini. Selanjutnya aku akan jelasin juga soal bukti penjualan yang berlangsung secara online ya. Kak Is, Nah, untuk bukti penjualan online, ya, Kak Is, misal kakak kan agak nge-lag di aku. Mungkin kalau kakak sambil off cam juga nggak apa-apa kok kak, sambil jelasin. teman-teman maaf aku izin off cam dulu ya. Oke, mungkin sekarang aku lanjut ke bukti transaksi penjualan online. Tapi suara aku jelaskan ya, Hafsah. Sekarang aman kok Kak Is, thank you Kak. Oke, makasih. Oke, aku akan jelasin soal bukti penjualan secara online. Jadi, seperti tadi, teman-teman tulis dulu ya tanggalnya. Terus habis itu, nanti bukti transfernya itu akan teman-teman screenshot dan dimasukin di sini. Dan ditulis juga teman-teman, yang diorder atau yang dibeli itu apa aja barangnya, terus habis itu jumlahnya berapa. Misalkan nih, satu bukti transfer itu untuk beberapa barang, itu dilisin ya semuanya, barangnya apa aja gitu. Jadi setiap satu bukti itu akan ada satu row. Teman-teman bakal ngisi row ini ke bawah terus-terus gitu. Untuk selanjutnya aku akan jelasin soal bond offline. Nah, untuk bond offline, ini teman-teman bisa print dulu ya, terus nanti diisi. Nah, untuk bond offline ini, kalau rekomendasi dari kami, teman-teman bisa ngeprint halaman satu ini satu kali aja, sedangkan untuk halaman kedua itu bisa dilipat gandakan, jadi bisa berkali-kali sesuai yang diperlukan. Kenapa sebenarnya? Karena halaman pertama kan ada ini, prosedur pengisian, jadi kayak motong gitu kalau misalkan emang mau cuma bondnya aja, jadi teman-teman bisa lipat gandakan yang halaman 2 aja, karena isinya sama kok. Yang paling penting lagi, balik ke tanggal, diisi dulu tanggal berapa, kemudian nama barang atau jasanya, nama barang atau jasanya apa, terus berapa juga kuantitinya, dan harga satuannya. Jadi harga satuan si barang ini berapa, terus kemudian harga totalnya jadi berapa. Terus nanti total pembayaran dari orang itu jadinya berapa. Nah, yang penting juga di sini ada tanda tangan pembeli. Jadi teman-teman mesti minta tanda tangan dari orang yang membeli ya, dan teman-teman kalau bisa juga kasih tanda tangan di sini. Nah, untuk bond ini yang megang kan teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan pembelinya ternyata mau bondnya ini, mereka bisa foto ya teman-teman. Nah, untuk ini setelah di-print dan setelah diisi, teman-teman akan harus scan lagi. Scan lagi dan nanti masukin di folder Ormawa. Sesuai Ormawanya masing-masing. Aku contohin ya. Misalkan nih teman-teman udah selesai isi ini dan udah selesai scan juga. Teman-teman bisa masuk nih misalkan Himapsi.
Nah, kemudian kami udah menyediakan di sini bond offline harian PDF. Jadi nanti teman-teman scan, terus bikin PDF, terus kemudian masukin di sini. Nah, untuk masukinnya itu per hari ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ternyata sehari ini 2 halaman, ya udah nanti dimasukinnya itu satu file aja ya, berisi 2 halaman. Aku juga tadi lupa ngasih tahu, di sini juga udah ada ya teman-teman masing-masing. Jadi kayak yang tadi aku jelasin, bukti transaksi online dan juga rekap penjualan. Di setiap folder Ormawa sesuai Ormawanya masing-masing juga udah dimasukin ya. Oke, mungkin untuk next-nya aku akan jelasin soal presensi. Nah, untuk presensi ini teman-teman bisa isi, balik lagi hari tanggal, kemudian nama lengkap teman-teman yang jualan hari itu dan juga NIM-nya ya, jangan lupa. Nanti NIM-nya di dalam kurung aja. Nah, teman-teman juga perlu masukin tipe berjualan hari itu apa. Jualan keliling kah, booth kah? Kalau misalkan ternyata dua-duanya, maka form ini harus diisi 2 kali ya. Terus kemudian berdasarkan lokasi jualan juga, teman-teman hari itu jualan di mana aja. Nah, kalau misalkan 2 lokasi, sama kayak tadi, teman-teman juga wajib ngisi form ini 2 kali ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman bisa mengirim bukti foto atau video berjualan. Sebenarnya bisa teman-teman juga dikira-kirain ya, jangan terlalu besar juga, jadinya nanti makan kuota dan lain sebagainya. Mungkin sekian tentang rekap dan presensi dari aku. Aku izin stop sharing ya teman-teman. Nah, untuk SOP yang terakhir, aku akan jelasin soal pelanggaran dan sanksi ya. Jadi pelanggaran atas larangan yang udah ditentukan dan adanya kecurangan dalam bentuk apapun, mau itu penggelapan dana, manipulasi bukti penjualan, atau tindakan kriminal lain yang dilakuin sama Ormawa, bakal dikenain sanksi berupa nggak mendapatkan dana modal awal, adanya pemotongan keuntungan bersih sebesar setengahnya 50%, dan bakal ditindaklanjuti oleh komsi dan pihak fakultas. Makanya teman-teman harus berhati-hati banget ya. Mungkin boleh di next. Halo teman-teman, sekarang kita mulai lagi ya untuk lanjut ke sesi kedua. Nah, setelah ini bakal ada Grace yang akan share screen untuk spin wheel gitu ya teman-teman. Nanti Grace akan jelasin untuk lebih lanjutnya. Oke, thank you Ferin. Nah, sebelumnya, eh jadi sebenarnya mungkin teman-teman banyak yang bingung ya, share screen ini buat apa. Nah, share screen ini itu nanti akan menjadi urutan untuk posting eh, promosi Ormawa di Instagram OMJ. Nanti setelah setelah aku spin wheel, nanti akan aku jelasin teknisnya gimana gitu ya teman-teman. Oke, eh, selama aku spin wheel nanti tolong teman-teman Tinker tolong diminta untuk catat hasil spin wheel-nya ya. Oke. Oke, yang pertama ada welcome ya teman-teman. Boleh bantu catat. Oke, yang kedua. Yang kedua ada maple ya teman-teman. Oke, yang ketiga ada himapsi. Oke, yang keempat ada tempera pelangi dan berarti yang terakhir ada pelita. Oke.
Oke, ini urutannya ya teman-teman. Tadi sesuai dengan hasil spin the wheel yang barusan kita lakukan. Nah, untuk SOP tiap promosi untuk tiap ormawa. Jadi di sini aku bagi untuk ada jadwal reels dan ada untuk story jualan juga. Yang pertama, teman-teman ormawa aku minta untuk membuat reels. Reelsnya bebas aja mau gimana. Yang penting itu mempromosikan jualan teman-teman gitu. Nah, untuk deadline reels ini juga sama untuk poster. Nah, reelsnya ini nanti akan diposting pada feeds OMJ pada tanggal 7 sampai 11 Mei sesuai dengan undiannya tadi. Nah, nanti ketika konten Reels ini aku posting, poster ini juga nantinya akan aku posting juga di story gitu, teman-teman. Jadi sesuai dengan tanggal-tanggal yang tadi. Dan misalnya dari yang pertama, maaf ya aku back ke slide sebelumnya. Oke, yang pertama ada welcome nih gitu. Jadi nanti tanggal 7 ini aku akan posting reels welcome di feeds, lalu akan aku post juga di story, lalu posternya juga akan aku post juga di story dan akan aku taruh di highlight pada tanggal 7 ini juga. Nah, nanti untuk secara poster yang akan di feeds-nya itu sudah ada timelinenya juga. Posternya nanti akan di-post secara serentak waktu di feeds itu pada tanggal 20 Mei. Nah, oke, untuk jadwal story jualan, kita masuk ke poin yang kedua, ada untuk jadwal story jualan itu akan dilakukan 27 sampai 30 Mei ya. Nah, untuk 27 sampai 28 Mei ini sendiri, nanti kan teman-teman ada nih untuk jualan secara berkeliling dan ada yang booth juga. Nah, dari sini teman-teman aku minta teman-teman untuk story juga kegiatan kalian karena nantinya story ini akan aku post melalui aku repost melalui IG Komsi dan maaf IG OMJ dan nanti juga akan dibantu oleh tim medsos dari Komsi untuk merepost juga ini ke Komsi. Jadi pastikan teman-teman tag IG akun OMJ dan Komsi supaya bisa kita repost. Nah, pada tanggal 27-nya itu kita akan repost dua ormawa paling pertama. Jadi yang tadi ada Welcome dan Maple ya dari teman-teman. Nanti untuk tanggal 28-nya kita akan repost kegiatan Himapsi, KMP Pelangi, dan Pelita gitu teman-teman. Nah, nanti untuk tanggal 29 dan tanggal 30-nya kita akan repost semua kegiatan teman-teman. Jadi secara serentak kita post kegiatan 5 Ormawa ini. Gitu teman-teman. Oke, gitu aja dari aku kembalikan ke tim acara. Thank you. Oke, sebelum masuk ke sesi Q&A ini, dari penjelasan tentang pengisian ataupun SOP tadi, ada yang teman-teman masih kurang jelas kah? Perlu penjelasan ulang ataupun sudah aman? Aku anggap diam ini udah aman ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait penjelasan yang sudah diberikan atau terdapat beberapa hal yang masih kurang jelas, boleh ditanyain di bagian sesi ini. Akan kami tampung pertanyaannya, kemudian kita jawab satu persatu. Teman-teman bisa menanyakan lewat kolom chat ataupun raise hand ya. Ini kalau teman-teman sudah aman, boleh ketik 1 ya, sama aku minta reaction-nya, jempolnya buat kalau nunjukin udah aman. Oh, ada pertanyaan ya dari Maple. Untuk promosi Reels atau IG, medsos pribadi Ormawa, apakah juga ikut mempromosikan? Mungkin yang bisa jawab anak-anak PR. Oke, halo, thank you Ellen udah nyampein pertanyaannya. Thank you dari pihak Maple udah menanyakan. Oke, untuk yang promosi Reels atau Story ya berarti ya mungkin ini. Kalau yang Reels itu teman-teman bebas. Kalau misalnya mau post di tempat teman-teman juga boleh. Tapi kalau yang untuk Story ini aku minta dari medsos Ormawa yang untuk Story duluan lalu tag IG OMJ dan Komsi jadi supaya kita bisa repost gitu. Ya, halo teman-teman Ormawa. Maaf tadi aku takutnya aku kemis dan sekalian ingetin ulang lagi. Jadi nanti teman-teman Ormawa boleh ngirimin ini ya teman-teman link email buat nanti ngisi
rekapan yang tadi, rekapan penjualan dan juga bukti-bukti PIC-nya dari setiap ormawa masing-masing atau ormawa yang memang atau member yang memang nanti berurusan dengan OMJ ini, email-emailnya boleh dikasih ke kami lagi ya. Emailnya boleh sama kayak yang kemarin pas ngisi list jualan ataupun beda, tapi nanti bisa dikasih tahu lagi ke PIC Timker OMJ ya. Terus untuk folder ormawa yang tadi aku udah bilang dan udah aku tunjukin juga, itu bakal dikirim nanti teman-teman di chat. Nah, itu udah ada dari Ella. Jadi itu adalah link folder ormawanya. Jadi teman-teman nanti boleh coba buka dulu ya, bisa atau enggak, dan dilihat dulu di situ. Di situ ada SOP dan ada lain-lain yang tadi udah aku jelasin juga. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa diakses di forms dari folder Ormawa tersebut ya, yang tadi udah dijelasin sama Kak Yuf. Oke, sebelum kita masuk ke penghujung acara, kita akan mengisi link evaluasi dulu ya. Teman-teman dapat mengakses link tersebut di layar, ataupun nanti akan dikirim lewat via chat. Oke, tata rasa ya. Udah di penghujung acara, boleh di next. Nah, tadi kan kita dibuka dengan doa, maka juga akan ditutup dengan doa juga. Doa akan dipimpin oleh aku secara Kristen, dan teman-teman bisa mengikuti sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun acara ini dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau terus memberkati kami sampai akhir selesai acara ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam-Mu kami berdoa. Amin.